Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trimurti dalam kelas antropologi kelas 12. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Sebelum membahas mengenai materi, kita akan tebak gambar terlebih dahulu. Nah, gambar yang pertama itu merupakan gambar apa? Ayo, mungkin ada yang tahu? Ya, benar. Itu merupakan gambar dari perilaku konsumerisme atau gaya hidup yang boros. Di situ terlihat orang-orang membeli barang secara berlebihan. Kemudian membeli barang itu hanya berdasarkan keinginan saja, bukan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, ya benar, itu merupakan gambar dari seorang petani yang sedang membajak sawah. Yang pertama masih menggunakan kerbau, kemudian yang kedua sudah menggunakan traktor begitu. Nah, dari contoh gambar-gambar tersebut merupakan dampak dari perubahan sosial, pembangunan nasional, modernisasi, dan globalisasi terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Nah, sebelum memasuki pembahasan mengenai dampak positif dan dampak negatif, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari perubahan sosial, pembangunan nasional, modernisasi, dan globalisasi itu apa? Yang pertama, perubahan sosial. Mungkin ada yang ingat dengan perubahan sosial, pengertian dari perubahan sosial? Ya, perubahan sosial merupakan perubahan dalam sistem masyarakat. Misalnya dulu orang mengirim surat masih menggunakan surat, kemudian ditulis dan dikirim ke kantor pos. Namun sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, mengirim surat tidak perlu lewat kantor pos, namun bisa lewat email. Selain itu juga ada lewat WhatsApp. Mungkin kalian sering menggunakan WhatsApp ini untuk mengirim dokumen ataupun data ataupun pesan, walaupun itu pesan singkat. Kemudian ada pembangunan nasional, yaitu pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Contohnya adanya pembangunan jalan yang menghubungkan desa satu dengan desa lainnya, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk berpergian, misalnya ke pasar dan lain-lain. Terus ada pembangunan puskesmas, pembangunan masjid, pembangunan sarana lainnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk hidup dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memenuhi pasar, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu modernisasi. Apa sih modernisasi itu? Modernisasi itu yaitu perubahan dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Contohnya, nah tadi sebelumnya ada gambar-gambar itu membajak masih menggunakan sapi ataupun kerbau. Kemudian dengan adanya modernisasi, membajak sawah bisa menggunakan traktor. Kemudian ada dulu memasak masih menggunakan tungku. Nah, sekarang sudah menggunakan kompor, baik kompor gas maupun kompor listrik. Kemudian yang terakhir ada globalisasi, yaitu proses mendunia. Contohnya adanya kegiatan ekspor dan impor barang dari luar negeri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif. Yang pertama, ada dampak positif di bidang ekonomi. Pembangunan nasional ini telah membawa peningkatan perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Contohnya tadi ada pembangunan jalan sehingga orang lebih mudah untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga mempermudah untuk distribusi barang, terutama yang ada di pelosok-pelosok. Dulu sebelum adanya pembangunan jalan masih jelek, sehingga
menyulitkan dalam distribusi barang. Kemudian yang kedua, globalisasi ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Contohnya ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Mungkin kalian ada yang sering untuk menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain itu untuk membeli barang-barang karena lebih mudah dan efisien. Kemudian ada kegiatan ekspor dan impor tadi. Terus yang ketiga ini cepat dalam menghasilkan barang produksi. Contohnya adanya di pabrik-pabrik sudah menggunakan peralatan yang modern dan mesin-mesin yang canggih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif di bidang sosial budaya. Ada konsumerisme, cultural lag, westernisasi, dan cultural shock. Yang pertama, konsumerisme. Ayo, ada yang tahu apa itu konsumerisme? Baik, konsumerisme merupakan gaya hidup yang berlebih-lebihan atau membeli barang secara berlebihan. Contohnya, ganti handphone setiap bulan. Hayo, apakah di sini ada yang ganti handphone tiap bulan? Seperti ada merek baru atau keluaran terbaru langsung membeli begitu. Kemudian ada cultural lag atau ketertinggalan budaya. Contohnya, ada anak dari desa kemudian saat pergi di kota ia diberikan handphone oleh temannya, namun ia tidak bisa mengoperasikan handphone tersebut karena ia mengalami cultural lag. Terus ada hedonisme atau kesenangan dunia sebagai tujuan hidup. Misalnya ada anak sekolah, anak SMA yang membolos kemudian hanya untuk pergi jalan-jalan, pergi ke mall, pergi nongkrong, dan lain-lain hanya untuk kesenangan dunianya saja. Ada westernisasi atau gaya hidup yang meniru orang-orang dari barat seperti gaya pakaian, gaya rambut. Contohnya seperti anak punk. Kemudian ada cultural shock atau goncangan kebudayaan. Misalnya anak SMA yang baru lulus kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat di perguruan tinggi ia mengalami goncangan kebudayaan tersebut sehingga terlihat menyendiri dan menjauh dari interaksi sosial yang ada di dunia perkuliahan. Selanjutnya ada dampak negatif di bidang lingkungan seperti pembangunan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya ada penebangan hutan, pembakaran hutan, dan lain-lain untuk membangun pabrik misalnya. Terus ada semakin sedikitnya sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan tadi. Terus memunculkan pencemaran lingkungan. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu perubahan sosial, pembangunan nasional, modernisasi, dan globalisasi tentunya memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi dan cerdas dalam menerima pengaruh dari luar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah tugas, yaitu kalian bisa membuat makalah mengenai konsumerisme, globalisasi, terus ada modernisasi, cultural shock, cultural lag, yang sudah Ibu sebutkan tadi, dampak-dampaknya bisa dibuat makalah. Ini tugas individu bisa dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan dalam bentuk file kemudian dikirim ke WA group. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.